Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan illa dallal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk rasa syukur kita kepada Zat yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, yang mana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua melahirkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Dari satu kenikmatan lahirlah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang begitu banyak, yang sehingga kita tidak bisa hitung berapa jumlah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sungguh naif, sungguh tercelah seseorang yang tatkala diberikan banyak kenikmatan oleh Sang Penciptanya, kemudian dia tidak merasakan bahwasanya kenikmatan tersebut bukan dari Allah, justru dia menganggap itu semua adalah hasil upaya dia sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang tersebut dengan azab yang sangat berat, yang sangat pedih, oleh karena sebab kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sebab itulah kita semestinya jangan sampai menjadi orang-orang yang kufur, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, baik tatkala kita mendapatkan kenikmatan yang kita anggap itu nikmat, dan kita juga berusaha untuk mengucapkan alhamdulillah pula tatkala kita mendapatkan sesuatu yang memberatkan hati kita, yang membuat kita sedih atau musibah yang menimpa kita. Tetap kita disyariatkan untuk mengucapkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Karena itulah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kita pada hari kiamat kelak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita di surganya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan istana di dalam surga kita yang bertuliskan Baitul Hamdi, rumah pujian. Oleh karena sebab kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala akan keagungannya, akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali kita tidak ketahui, yang selama ini kita tidak mengetahui apa saja secara kafah, secara totalitas ilmu ataupun sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita menjadi seorang pengikut umat dari salah satu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama di dunia ini, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan surga dan berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk meminum air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pertemuan yang ke-14. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan pelajaran yang telah kita pelajari maupun ilmu yang telah ataupun akan yang kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Tidaklah taufik, kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa beramal dari ilmu yang kita ketahui, karunia yang begitu besar, karunia begitu agung, yang dengannya kita bisa berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya kelak. Kenikmatan yang luar biasa. Dan berusahalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita semua. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah
pengarang kitab ini Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullahu rahmatan wasi'ah, menjelaskan tentang perkara akhlak yang begitu mulia, perkara akhlak yang begitu penting dalam kehidupan seorang anak Adam di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu beliau membahas dan menyampaikan bab yang pertama, sifat yang pertama yang harus kita miliki, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sifat tersebut, yaitu sifat sabar. Setelah itu sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sifat ini yang beliau sampaikan itu kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita, hubungan seorang anak Adam, seorang hamba manusia kepada yang menciptakannya. Hubungan makhluk kepada Khalik Allah Azza wa Jalla. Tentang kaitannya dengan masalah kesabaran, karena itu adalah hak Allah. Tawakal pun pula hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Setelah beliau menyampaikan sifat yang pertama dan yang kedua, yang itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjelaskan, menyampaikan kepada pasal atau bab yang ketiga, bab yang keempat, pasal yang keempat. Setelah yang pasal yang pertama itu mukaan, baru pasal yang kedua sabar, ketiga tawakal, baru yang keempat yang akan kita bahas, yang mana kaitannya dengan hak-hak sesama anak Adam manusia. Tidaklah seorang hamba itu mendapatkan kesempurnaan akhlak yang mulia, ya, yang mana dia telah menggabungkan amalan yang ada di dalam kehidupan dia, yang itu kembali kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluk. Inilah kesempurnaan agama Islam. Islam tidak hanya menjelaskan antara kaitannya hubungan ikatan antara makhluk dan Khalik, hamba dan Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, zakat, haji dan yang lain-lainnya yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ saja. Tapi Islam dengan kesempurnaan ajarannya, sibghatullah, agama Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan agama ini, agama Islami secara detail, jelas, tanpa ada sedikit pun yang terluputkan di pandangan manusia. Semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika di benak manusia tidak terfikirkan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan permasalahan tersebut, sesuatu yang tidak terbetik di dalam benak seorang Adam. Itulah kesempurnaan akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu akan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan sesuatu, segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menjelaskan kepada kita semua syariat, aturan, ajaran kaitannya dengan sesama anak Adam, hak-hak sesama manusia. Jangan sampai ketika kita meyakini dari kebanyakan orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka hanya fokus kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa memperhatikan, memberikan perhatian besar, porsi yang besar untuk beramal, untuk berbuat baik kepada sesama. Terkadang ada hanya orang saja, terkadang sebagian orang hanya fokus kepada hak Allah saja, mengabaikan hak-hak sesama makhluk. Terkadang pula sebagian kaum muslimin hanya fokus kepada hak-hak manusia dan mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah saya tidak sholat, tidak masalah saya tidak puasa, tidak haji dan seterusnya, tidak zakat. Yang penting saya baik sama tetangga, sama dulur-dulur. Tidak perlu sholat. Maka kalimat-kalimat semacam ini, kalimat-kalimat yang menunjukkan kekurangan akhlak seorang anak Adam. Justru menafikan makna-makna Islam, makna-makna iman di dalam kehidupannya. Maka harus dua sisi ini, dua poin penting ini harus kita datangkan, harus kita usahakan dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini, yang sementara ini. Jadi beliau pengarang buku ini begitu cerdasnya, semoga Allah SWT memberikan manfaat, keberkahan kepada beliau dari ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Beliau
menyampaikan dua sifat yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis apa? Kaitannya dengan makhluk, otomatis. Hak-hak makhluk. Tetapi sekarang lebih spesifik lagi, lebih fokus lagi kepada sifat baik orang yang memiliki akhlak yang mulia terhadap sesama, terhadap makhluk, sesama manusia. Yaitu apa? Jadi sifat yang ketiga kan ya? Sifat yang ketiga yang sering kita dengar adalah al-itsar. Bahasa syar'inya, bahasa agama kita adalah al-itsar. Al-itsar. Al-itsar adalah, jadi bahasanya apa? Al-itsar. Akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim, seharusnya seperti itu, harus kita usahakan. Akhlak ini tertancap di sanubari-sanubari kita, di hati-hati kita, oleh karena sebab ini adalah hak dari anak Adam, sesama makhluk lah, bukan hanya kepada manusia saja. Yaitu al-itsar. Al-itsar itu apa? Yaitu mengedepankan hak-hak orang lain daripada hak dia sendiri. Mengedepankan hak-hak orang lain daripada hak dia sendiri. Akan tetapi juga kita perlu lihat, ya, perlu kita timbang-timbang, jangan sampai mengabaikan hak dirinya sendiri sehingga membahayakan dirinya sendiri, kemudian mengedepankan orang lain. Yang pada intinya yaitu kita lebih mengedepankan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita. Kita lebih mencintai orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan untuk kita dapatkan, kita peroleh, itu kita dahulukan hak-hak tersebut untuk orang lain, kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Baik, itu ya, singkatnya seperti itu. Dan wahubbul khairi, dan hubbul khairi, yaitu mencintai kebaikan. Ada dua sifat yang akan dibahas oleh beliau yang kaitannya dengan akhlak anak Adam dengan yang lainnya sama makhluk, yaitu al-itsar, mengedepankan hak orang lain dan mencintai kebaikan untuk orang lain. Baik, kita baca kalimat per kalimat apa yang disampaikan oleh beliau, kemudian kita ambil beberapa pelajaran yang indah, yang besar dari kalimat yang beliau torehkan dalam bab ini. Al-faslu ar-rabi'u fil itsari wa hubbil khairi. Pasal yang keempat kaitannya dengan isar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dan mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan. Kata beliau, min akhlaqil muslimin lati iktasabaha min ta'alimi dinihi. Dari perilaku budi pekerti yang baik yang diperoleh oleh seorang muslim mukminah muslimah adalah yang mana dia betul-betul mempelajari ilmu agamanya. Dia betul-betul berusaha untuk mendalami ilmu agamanya. Jadi salah satu akhlak yang harusnya kita miliki adalah kesadaran kita betul-betul sadar, keinginan kita, hasrat kita untuk mendapatkan ilmu agama. Itu salah satu tanda kebaikan yang dimiliki oleh seorang muslimah. Kalau seorang muslimah dan mukminah tidak ada hasrat sedikit pun, tidak ada kemauan untuk ingin mempelajari Al-Quran dan hadis, maka itu adalah salah satu tanda keburukan yang dia akan peroleh di dunianya maupun di akhirat kelak. Bagaimana mungkin dia bisa masuk surga? Bagaimana mungkin dia bisa selamat dari api neraka kalau dia nggak tahu apa ajaran ilmu, tuntunan agamanya? Tidak akan mungkin dia bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk berusaha mengejar surga dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari
siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia betul-betul mendapatkan kemenangan yang hakiki. Jangan malah cita-cita saya pengen masuk surga, tapi tidak masalah lah, sebentar nanti masuk neraka tidak masalah. Yang penting saya fokusnya masuk surga, maksiat-maksiat dikit-dikit tidak apa-apa. Soalnya yang penting kekal di surga, di neraka pun tidak masalah sebentar. Ya katanya sebentar, katanya sebentar, tetapi sehari di sana itu seperti 1000 tahun. Yang waktu yang kita rasakan begitu mengerikan hari-hari di neraka. Maka tidak mungkin kita nyicipin sedikit siksaan di neraka. Belum sampai di nerakanya, di padang mahsyarnya, itu juga termasuk adab nantinya. Termasuk adab yang sangat mengerikan. Adab yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari ke ubun-ubun anak Adam sejengkal. 1 kilan lah. Kuhul kata para ulama, kata para sahabat. Kuhul itu apa? Pena, celak gitu ya. Sekitar ukuran pena kayak gitulah. Antara ubun-ubun kita dengan matahari. Atau sebagian ulama mengatakan ada 1 qadromil ya. 1 mil itu ya kurang lebih 2 kilo lah. Yang pada intinya panas lah. Itu juga termasuk adab. Belum nanti ketika dipanggil satu-satu, yang nyidang itu Allah langsung. Yang nyidang siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan persidangan pada saat itu di padang mahsyar sangat-sangat mengerikan. Semua permasalahan akan dilontarkan, dipertanyakan kepada kita semua atas pertanggungjawabannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man nuqish udhib." Barang siapa yang ditanya-tanya, diinterogasi gitu ya, BAP, dilontari banyak pertanyaan, itu seakan-akan diadab, kata Nabi SAW. Persis kayak diadab. Itu belum masuk neraka, apalagi nanti masuk neraka. Begitu mengerikannya. Maka motivasi kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. 2 itu. Makanya sering sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berusahalah semaksimal mungkin, cepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini dibersihkan, selamat dari api neraka, dan Allah ridhoi, Allah izinkan kita semua untuk masuk surga, itu motivasi kita hidup di dunia. 2 poin ini bisa mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu kaitannya dengan surga, karena tidaklah orang yang bisa masuk surga, kata Nabi SAW, kecuali karena rahmat Allah. Lan yadkhulal al-jannata ahadan amaluhul jannata. Tidak akan mungkin seorang itu bisa masuk surga karena amalan kita, amalannya sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa masuk surga dengan amalan kita. Jadi amalan yang kita lakukan di dunia ini, sholat, puasa, dan seterusnya, semua amalan yang kita lakukan kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan hak-hak hamba manusia, itu tidak menyebabkan kita masuk surga. Bukan penyebab utama kita bisa masuk surga. Makanya para sahabat katakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah tidak akan masuk surga oleh karena sebab amalanmu. Iya, wala ana, aku juga tidak bisa masuk surga dari amalan yang aku kerjakan di dunia ini. Kata Allah Nabi SAW, illa an yataghammadani Allah birahmatihi wa fadlihi. Kecuali Allah berikan rahmat dan keutamaannya kepadaku sehingga aku bisa masuk surga. Jadi syaratnya apa? Mendapatkan rahmat Allah dulu. Jadi amalan yang kita lakukan itu tidak menambahkan sedikit pun akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah Maha Agung, Allah Maha Besar, tidak butuh dari apa yang kita miliki. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yud'imu wa la yud'amu. Allah katakan di surat Al-An'am. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan muka bumi ini? Siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah Subhanahu wa taala itu yud'imu, memberikan makanan, wala yud'amu, tidak diberikan makanan. Allah tidak butuh dengan kita dari apa yang kita miliki makanan, sebagaimana orang-orang atau pelaku-pelaku
kesyirikan, memberikan sesajen makanan kepada aliha mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Seakan-akan Tuhan mereka butuh sama mereka. Itulah kesempurnaan akan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan soleh, amalan soleh kita yang kita lakukan itu bukan sebab utama kita bisa masuk surga, tetapi sebab utama kita bisa mendapatkan rahmat Allah, dan sebab utama bisa masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa kita congkak sombong diri oleh karena sebab kita memiliki amalan yang begitu banyak, padahal amalan kita belum tentu bisa membawa kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu kebaikan seorang muslimah adalah ada hasrat, keinginan dia untuk mempelajari agamanya gitu. Itu kebaikan seorang muslim. Jangan malah sebaliknya. Semangat untuk belajar masalah duniawi, pelajaran formal, semangatnya luar biasa karena tujuan untuk bisa kerja, bisa mencari sesuatu nasi, tetapi itu yang dia kejar adalah sesuatu yang fana, tidak kekal. Seharusnya dia mempelajari ilmu yang menghantarkan kepada dia atau mengantarkan dia kepada kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya, kenikmatan yang tidak kurang ya, dan kenikmatan yang selalu ada, kekal. Nah, kenikmatan yang kita miliki pada saat ini dia kurang dan berkurang. Jadi kurang dan berkurang itu yang saya sering tekankan ya. Kenikmatan kita di dunia ini kurang dan berkurang. Kurang itu tidak sempurna, berkurang itu tidak kekal. Maka carilah sesuatu yang tidak kurang ya, maksudnya tidak kurang maksudnya yang sempurna, dan carilah kenikmatan yang tidak berkurang, yaitu tidak kekal selama-lamanya, itu kenikmatan di surga. Kata beliau, wa mahasini islamihi, dan itu adalah tanda kebaikan keislaman dia adalah al-itharu 'ala nafsi wa hubbun lil ghairi fal muslimu mata ra'a mahallan lil ithari athara ghairahu 'ala nafsihi. Salah satu ciri kebaikan seorang manusia, seorang muslim adalah al-isar. Salah satu kebaikan seorang muslim adalah apa? Al-isar. Yang mengedepankan hak orang lain daripada hak dia sendiri. Banyak ya cerita-cerita dari para ulama salaf ya. Saya pun lupa namanya siapa, tetapi disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ada salah satu orang soleh di zamannya pada saat itu, di malam hari, yang mana dia ya orang-orang pas-pasan ya, enggak punya apa-apa kecuali pada saat itu. Jadi yang mau dimakan ya pada saat itulah yang dia harus cari. Kalau dia nggak nyari, nggak makan. Pada malam hari ya, saya juga lupa namanya, belum saya cek lagi. Tapi benar-benar cerita ini benar-benar betul, nyata dalam kehidupan seorang orang yang soleh dari ulama salaf. Yang mana pada saat itu istrinya menyiapkan makanan di malam hari lah, biasa kan bukan sarapan ya, makan malam lah ya. Sudah siap, sudah dihidangkan di meja makan, dan anak-anaknya kelaparan ya, siap-siap menyantap makan malam. Ketika mau makan makanan yang baru saja dimasak oleh istrinya, dengan hikmah Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menggedor-gedor pintu rumah mereka malam hari. Digedor-gedor, dibukalah pintunya tersebut, kemudian didapati ada beberapa orang yang kelaparan yang butuh makanan, otomatis kelaparan yang butuh makan. Mungkin ada orang yang bisa memberikan mereka makanan. Nah, orang yang soleh ini tidak memiliki makanan kecuali yang baru dimasak tadi. Tidak ada stok lagi lah. Kalau kita kan tabungan tuh, kasih uang kan beres gitu ya. Akhirnya apa ya, sudah dia perintahkan kepada istrinya, tidak mungkin kalau dibagi dua, di 50-50, tidak mungkin dibagi dua karena sedikit banget. Dia juga punya anak, bawa anak untuk dia kasih makan juga, sehingga apa kata seorang soleh ini, seorang ayah ini, ya sudah kasih semua dia makanan, kasih semua.
diberikan semua makanan. Kata istrinya, ya bagaimana terus kita, nasib kita, makan apa terus? Ya sudahlah, pokoknya kasihkan aja sudah. Akhirnya pada malam itu ya mereka tidak makan sama sekali karena makanannya sudah diberikan, dikedepankan untuk orang lain lah istilahnya, untuk perut orang lain daripada perut sendiri dan perut anak-anak mereka. Kisaran malam lah ya, kalau kita itu sekitaran 10 jam 11 lah. Mereka berusaha untuk tidur. Kalau orang tua kan, atau kalau yang sudah dewasa kan mungkin masih kuat lah untuk nahan lapar ya. Kalau anak-anak kan cerewet pastinya, lapar dan seterusnya. Sehingga tidak kuat lah seorang ayah ini, dan istrinya mengatakan bagaimana nih anak-anak kita sedang kelaparan. Akhirnya dia kenakan pakaiannya, dia keluar dari rumah. Kata istrinya, mau kemana? Ya sudah, saya akan keluar, semoga Allah kasih rezeki. Akhirnya dia keluar dari rumah, namanya malam hari ya. Kerja apa kira-kira malam hari dia? Ya pada saat itu nggak semodern kita, begitu banyak mata pencarian ya. Kalau di malam hari, pada saat itu malam hari begitu sepi, nggak kayak tempat kita sekarang modern ini. Atau sambil duduk pun bisa cari uang kan, di rumah megang HP. Susah pada saat itu. Akhirnya keluar, bukan ke pasar, bukan ke apa, ke masjid sholat tahajud. Masjid sholat tahajud. Sholat tahajud, setelah sholat tahajud dia berdoa, minta sama Allah, ya Allah, Engkau maha tahu dari apa yang aku rasakan. Aku betul-betul lapar pada saat itu dan keluargaku. Berikanlah aku makanan ya Allah, berikanlah aku rezeki Allah dan seterusnya. Gitu ya. Dia betul-betul berdoa, minta sama Allah, ngemis sama Allah. Sangat butuh sekali pada saat itu. Maka pada saat itu tidak lama kemudian ada seorang raja, yang raja tersebut adalah raja yang baru tobat, ingin menebus dosa-dosanya, sehingga dia ingin meniatkan mengeluarkan semua harta benda dia, sebagian besar harta dia, untuk dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Di malam itu pula sama, di malam waktu yang sama, keluarlah seorang raja tersebut dengan kudanya mencari orang yang membutuhkan makanan, membutuhkan harta benda. Ya emas lah, harta yang terbaik lah. Kalau zaman dulu kan emas-emasan berarti bisa jadi ratusan sampai miliaran. Kalau sekarang mungkin orang mau infak paling 100-200 gitu ya. Itu aja jarang lah ya, 1 juta 2 juta lah gitu. Kalau dulu ya emas perak itu yang harganya kalau dinominalkan untuk sekarang paling 1 miliar 2 miliar kayak gitu. Masya Allah kan. Coba bayangkan punya harta 1 miliar 2 miliar dikasih orang lain. Kita aja 10.000 20.000 susahnya luar biasa. Ya kan? Akhirnya dia keluar dengan makanan yang dia miliki, kemudian emas dan peraknya. Akhirnya dia berhenti di musola atau masjid yang ditempati oleh seorang soleh yang lagi kebingungan tadi untuk cari makan tadi. Akhirnya dipanggillah dia, kemudian diberikan hartanya kepada orang yang soleh tadi, yang butuh makanan tadi. Diberikan kepada dia, dan dia betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara sang raja ini dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari makanan dan harta. Banyaknya luar biasa dikisahkan, banyaknya luar biasa. Kemudian raja itu tahu akan kesukaran hidup orang ini, ya, rakyatnya ini. Sehingga si raja tersebut bercerita ataupun memberikan, kalau zaman sekarang itu kasih kartu nama lah. Ya, ini kenalkan, saya raja, saya pengusaha ini. Nanti kalau ada apa-apa, telepon ya. Kayak gitulah ibarat kata untuk zaman sekarang. Kamu tenang aja. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung ke kantor ya, ke istanaku. Kalau kurang apa ngomong aja. Kamu ke istanaku. Mau minta apa nanti aku akan kasih, aku akan penuhi. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau ditawarin kayak gitu, oke, siap kan, mantap kan, senang yang luar biasa. Apa yang keluar dari lisan seorang hamba yang soleh tadi? Dia mengucapkan dengan kalimat yang begitu indah, kaitannya dengan ketawakalan. Apa yang dia katakan? Katakan, sesungguhnya aku tidak butuh dari apa yang kau tawarkan. Aku tidak butuh dari apa yang kau janjikan. Aku ketika menginginkan suatu hal, aku hanya menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun apa yang aku dapatkan pada saat ini oleh karena sebab aku minta sama Allah, kemudian Allah utus engkau kemari sehingga aku bisa mendapatkan apa yang aku minta. Tetapi aku tidak membutuhkan kartu namamu lah bahasanya kan gitu. Tidak perlu. Ini menunjukkan bahwasanya ketawakalan orang ini. Kalau kita kan istilah dekengan gitu ya. Ada orang yang jamin lah, jamin dalam kehidupan kita. Oh aman, senang banget, senangnya luar biasa kan. Tapi dia enggak. Kenapa? Kalau dia menerima tawaran raja tadi, hilang nggak kira-kira ketawakalan dia, doa dia kepada Allah, permohonan dia kepada Allah, kira-kira gimana? Berkurang enggak? Kurang makan, kurang ini, kurang itu, langsung ke istana, nggak minta duit, minta ini, minta pekerjaan. Kira-kira hilang nggak ketawakalan dia ini? Kita logikakan. Apa kita rasakan sendirilah bagaimana ketika kita mendapatkan dekengan dari orang lain, jaminan dari orang lain, apalagi ada namanya asuransi tadi. Paham ya? Terkadang kita sering tawakal kepada sesuatu yang tidak memiliki kemampuan. Malah kita tidak bertawakal, bersandar diri kepada zat yang memiliki kemampuan yang begitu besar, agung akan kuasanya. Maka itu singkat cerita jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia miliki oleh karena sebab kebaikan yang dia lakukan dari perbuatan isar tadi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, man sana'a 'alaika ma'rufan falyukafi'hu. Barang siapa yang berbuat baik kepada engkau, jadi ingat nih kaidah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbuat baik kepada engkau, balaslah semampu engkau. Falyukafi'hu. Kalau tetangga ngasih makanan, ya jangan diambil, dicuci, kembalikan lagi kan gitu. Jangan, ya sudah tunggu sebentar atau nunggu besok saya bawa, nanti aja piringnya nanti besok saya antar, isi apa kan gitu. Jangan pas tetangga nganter, tunggu Pak ya, tunggu Mas ya, Mbak ya, diambil sebelahkan, dicuci, dibalikin. Jangan, walaupun tidak apa-apa, tapi akhlak seorang muslim adalah ya tunggu nanti ya, tunggu sebentar saya isi apa gitulah, besok atau suruh tunggu. Jadi sunnah yang dianjurkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertetangga dari sesama bergaul adalah tatkala orang berbuat baik, balaslah dengan semisal, sebisa mungkin lah pada intinya. Bila perlu lebih daripada apa yang dia berikan. Nah itu, maka timbullah rasa kasih sayang antara kaum muslimin. Indah hidup kalau syariat Islam itu kita terapkan, masya Allah. Begitu indahnya, luar biasa. Ya, apalagi kalau kita kisahkan kisah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, begitu indah kehidupan di zaman itu. Bahagianya luar biasa. Rakyat pada saat itu di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Karena mereka betul-betul menerapkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi wahubbu lil ghairi, yaitu salah satu kebaikan seorang hamba dari keislamannya adalah dia memiliki sifat itsar. Tidak serakah, tamak tamak ya bahasa kita. Tamak itu maksudnya ketika sudah dapat jatah, kan biasanya kalau ada jatah apa lah gitu ya, raskin lah misalkan, jatah dari pemerintah misalkan, atau jatah sembako, jatah hidutul kurban, dia punya amanah untuk bagikan kupon. Saking tamaknya apa? Semua anggota keluarganya dikasih kupon, ya. Kemudian datang sendiri-sendiri, jangan ngumpul-ngumpul biar dapat semua anggota keluarganya. Padahal amanahnya apa? Satu kupon, satu rumah, satu kakak. Sehingga mengambil hak orang lain. Padahal itu bukan hak dia. Boro-boro mau memberikan hak dia ke orang lain, ini hak orang lain kalau bisa untuk saya. Nanti ayatnya lengkap banget. Ayat yang kaitannya dengan ini lengkap sekali. Kaitannya dengan sifat pelit atau kikir. Jadi pelit itu ada derajatnya. Pelit itu ada derajatnya. Nanti kita sampaikan di sini. Ya. Jadi boro-boro dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang seperti ini. Jangan sampai kita malah bagaimana yang punya orang lain untuk kita, atau bahasa lainnya bagaimana kenikmatan orang lain sirna sehingga kita bahagia.
Hasad lah kayak gitu. Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dia sedih, ketika orang lain mendapatkan musibah dia senangnya luar biasa. Seperti itulah, samalah sifat-sifat orang kikir, orang pelit. Kebalikannya dari isar. Nah, orang yang isar itu adalah betul-betul cinta kepada orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dia cinta kalau dia bisa makan enak, tetapi dia dikedepankan dari apa yang dia cintakan untuk dirinya, dia kedepankan untuk orang lain. Kita punya uang 10.000 cukup untuk makan satu bungkus nasi padang kan gitu. Ada orang lain butuh makanan, ya sama sekali kita nggak bagikan. Minimal ya setengah lah, minimal, dosa semuanya lah gitu ya. Dosa berat-berat dulu lah. Berat-berat dulu sih kasih semua enggak. Sedikit aja, setengah. Ayo bareng-bareng makan yuk, misalkan masih berat untuk istar gitu ya. Setengah-setengah. Jadi kita ini berusaha beramal soleh dari atau sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mungkin kita berat untuk membagi apa yang kita miliki, ya sedikit aja. Cobalah ketika lihat di jalan gitu ya, dilihat di jalan ada anak kecil, ya masya Allah ya, anak kecil sudah disuruh orang tuanya cari uang kerja di pinggir jalan, jualan kerupuk, jualan ini, ya Allah ya, waktu-waktu yang harusnya dia gunakan untuk bersenang-senang belajar malah kerja dewasa sebelum waktunya. Kasihlah 10.000, 5.000, atau sebanyak-banyak sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin berat untuk kasih 100.000, 10.000, 5.000 daripada enggak sama sekali. Kata Nabi SAW, setiap harinya ini, setiap hari kita punya yang namanya sendi, sekitar 360 sendi. Saya lupa dalam hadis itu. Itu harus disedekahkan. Sedekahkan, harus kita sedekahkan, kita keluarkan harta kita untuk orang lain. Oleh karena sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari hak sendi tadi. Orang kalau nggak punya sendi kira-kira nggak bisa ngapa-ngapain pastinya, manusia kayu lah. Nah, sendi itulah yang kita gunakan untuk bisa mencari rezeki. Nikmat yang luar biasa sendi ini, kita memiliki sendi sehingga kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas apapun untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, berusaha untuk mencintai orang lain dari apa yang kita cintai untuk kita sendiri. Fal muslimu mata ra'a mahallan lil ithar asarahu ghairahu ala nafsi. Seorang muslim itu berusaha untuk mencari celah-celah gitu ya, berusaha untuk mencari celah-celah. Kapan ada kesempatan untuk mengedepankan hak orang lain, dia usahakan untuk ke sana. Apalagi yang hidup yang selalu berkumpul, bertemu dengan banyak orang. Apalagi di sekolah, apalagi misalkan yang tinggal di mes, ya, yang di pondok pesantren, kumpul-kumpul banyak orang lah ya. Teman seperjuangan, kantor dan seterusnya. Ataupun di jalan juga sama, melihat orang yang lebih susah. Ada kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, berikan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa sayang kita, rasa cinta kita juga kita tanamkan kepada orang lain, sesama makhluk. Kata Rasulullah SAW, man lam yarham fil ardi, barang siapa yang tidak sayang sama orang yang di muka bumi ini, lam yarhamhu fis sama, tidak akan mungkin yang ada di langit memberikan kasih sayang kepada dia. Berarti hadis ini menunjukkan Allah dijelaskan ya. Banyak, kata Imam Al-Qayyim itu ada 2000 hadis, 2000 ayat atau 2000 hadis secara semuanya dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di langit, 'alal arsy istawa. Wa faddalahu 'alaiha, dia lebih mengedepankan orang tersebut daripada dirinya sendiri. Faqad yaju'u, ya, liyashba'a ghairuhu, terkadang dia lapar daripada orang lain lapar, mending dia yang lapar untuk orang lain biar dia kenyang, gitu. Kayak cerita yang tadi itu, ya kan? Oh ya, kira-kira gimana?
Kita punya banyak harta nih, kita punya banyak harta, gitu kan? Kira-kira istar mudah enggak pada saat ini untuk mengedepankan hak orang lain? Mudah sekali ya, lebih mudah. Karena apa? Ketika kita memberikan kebahagiaan untuk orang lain, kita pun pada saat itu juga mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kita banyak stok kan gitu. Lebih mudah lah untuk sedekah tatkala orang itu banyak rezeki. Tetapi susah sedekah itu biasanya ketika orang hartanya sempit. Nah, Allah perintahkan pula pada saat itu. Bukan hanya sedekah itu tatkala mampu. Dan sedekah itu tidak harus uang, harta, benda, tetapi tenaga, pikiran, waktu, itu juga bisa kita berikan. Kita niatkan untuk sedekah dengan niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau begitupun beliau berlandaskan banyak dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penegasan yang sangat kuat, perintah yang sangat kuat kepada anak Adam, kepada seorang muslim dan muslimah untuk sedekah, mengeluarkan hartanya tatkala sempit, ya, tatkala sempit, bukan hanya tatkala lapang saja. Justru pahalanya lebih besar daripada tatkala dia bersedekah di waktu lapang, banyak uang, banyak rezeki. Karena kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ajruki ala nasabiki, pahalamu sesuai dengan usahamu. Maka di sini beliau tidak membahas banyak harta, syaratnya bisa istar, enggak. Di sini apa? Beliau mulai dari yang paling susah. Ketika orang bisa yang paling susah, kira-kira yang paling gampang bisa enggak? Otomatis gampang. Yang susahnya luar biasanya aja susah, bisa. Apalagi yang mudah, pasti insya Allah bisa. Tatkala dia punya satu bungkus makanan, enggak punya yang lain sama sekali, enggak punya, kemudian ada anak atau orang lain yang sangat membutuhkan, dia kasihnya. Itu udah aja saja bisa, apalagi tatkala dia punya banyak harta. Nah, belajar dari sesuatu yang paling susah dulu gitu ya. Belajar yang paling susah. Tetapi ya sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan masih berat untuk ngasih semua, ya makan bareng ya. Dibagi dua ya nak ya, kita makan dua bareng. Cukuplah gitu ya. Yang penting jangan sampai kita ada rasa-rasa kikir pelit ya. Jangan sampai seperti itu. Paling jelas-jelas orang butuh bantuan, betul-betul jerit-jerit minta tolong gitu ya. Nah itu. Jadi kapan ada celah-celah untuk memberikan pertolongan, segeralah, jangan ditunda-tunda. Karena setan akan bermain di situ, mencegah kita untuk melakukan suatu kebaikan. Namanya taswif. Apa namanya? Taswif. Taswif itu dikenal para ulama adalah usaha setan untuk mencegah manusia, menunda-nunda manusia melakukan suatu kebaikan. Ketika dia menunda suatu kebaikan, nanti gampanglah sholat duha, nantilah sholat tahajud, nantilah puasain, nanti gampang wis gitu ya. Nanti ketika dia ngomong nanti itu, masuklah apa yang ingin disampaikan oleh syaitan. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan akan menghiasi apa yang akan mereka lakukan. Wa ya'tashu liyurwa siwa. Dia berkorban, rela kehausan hanya sekedar untuk memberikan minuman kepada orang lain biar enggak haus seperti dia. Nanti banyak cerita yang ingin sampaikan beliau di sini. Kisah-kisah isar ya. Balqat yamutu fi sabilil hayati akharin. Terkadang orang itu meninggal dunia sampai darahnya tumpah gitu ya, karena menolong orang lain. Contohlah kalau di film-film gitu orang lagi berjalan di rel kereta api pakai handset kan gitu kan, banyak kejadian kayak gitu. Pas tidak ngadep ke keretanya dari belakang, nggak denger kan? Kalau di film-film itu kan didorong ya. Ya kalau bisa ditarik, mending ditarik aja, jangan didorong. Didorong kita yang ngasih badan. Ya bisa tarik. Kalau nggak bisa sama sekali ya sudah. Tapi ada niat untuk kita nolong dia. Ya yang ketabrak kita malah. Tapi kita sudah berusaha untuk menolong diri dia dan diri kita gitu.
Jangan takut, takut. Jangan. Harus berani nolong orang itu. Itulah sifat loyal ya, kecintaan sesama muslim. Jangankan sesama muslim, sesama anak Adam, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, binatang dan yang lainnya, tetap kita diperintahkan untuk memberikan pertolongan. Orang kafir juga sama, Allah perintahkan, Rasul perintahkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka kalau mereka betul-betul mendapatkan mengharapkan pertolongan. Jangan malah karena bukan seakidah kemudian kita tidak ingin menolong mereka. Kadang seperti itu. Kita malah mengorbankan diri kita demi kehidupan orang lain. Itulah banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang semacam ini. Ya, menolong saudaranya sehingga dia terbunuh, sehingga dia mati, meninggal dunia. Wa ma dzalika biba'idin wala gharibin ala muslimin tashabba'at ruhuhu bima'anil kamali. Nah ini, perhatikan kalimat ini. Terkadang sifat ini itu sangat aneh, sangat jarang, sangat kurang dikenal di kebanyakan kehidupan orang-orang muslim. Jarang kita jumpai maksudnya ya. Jarang kita jumpai seorang muslim yang memiliki kepribadian, akhlak budi pekerti yang dia lebih mengedepankan hak orang lain daripada hak dia sendiri. Iya, kita sama-sama butuh, jelas itu. Kita sama-sama butuh, sama-sama mengharapkan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau sifat fitrah yang semacam ini kalau kita pertahankan, maka akan rusaklah tatanan kehidupan kaum muslimin. Masing-masing akan mengatakan lolo gue, tidak. Masing-masing akan mengatakan lolo gue. Kamu terserah kamu, ini urusan saya. Tidak ada urusan. Jadi tidak ada jalinan komunikasi. Ya, boro-boro kecintaan, komunikasi saja tidak ada. Loh, kemana kemarin si fulan dan fulana itu? Oh iya, dia sudah meninggal dunia. Padahal tetangganya sudah 2 bulan yang lalu meninggal dunia, dia nggak tahu. Padahal tetangga sebelah nggak ngerti keadaannya. Jadi nggak seperti itu tatanan kehidupan seorang muslim itu di tatkala bertetangga. Kalau kita belajar di kitab Adabul Mufrad, di situ sebutkan oleh Imam Bukhari hadis yang menjelaskan bahwasanya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang itu memiliki hak yang harus kita berikan kebaikan kepada mereka. Masya Allah, 40 rumah. Jauhnya luar biasa. Biasanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, ya 1, 2 lah. 1, 2. Terkadang belakang pun enggak ya. 1, 2 aja di belakang kiri. 1, 2, depan 3. Sehingga hidup itu loh. Hidup apa komunikasinya? Guyup kalau bahasa Jawa itu. Gotong royongnya hidup. Tidak lo gue. Gitu ya. Jadi penting sifat ini. Jadi sifat-sifat isar ini sangat jarang ditemui, langka. Kalau langka berarti apa? Isyaratnya. Penting akhlak ini. Akhlak yang isar ini sangat mulia orang yang memiliki sifat ini. Kata beliau, tashabba'at ruhuhu bima'anil kamal. Apa ruhnya betul-betul sempurna, telah maksimal, kenyang lah bahasanya di sini. Telah mendapatkan banyak kesempurnaan, banyak makna-makna, mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang sempurna tatkala seorang manusia, seorang muslimah memiliki sifat isar. Allahu Akbar. Sungguh indahnya ya kalau orang memiliki sifat isar ini. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan pada kita semua untuk mengamalkan sifat ini. Terakhir ya, sudah lama banget ini. وانطبعت نفسه بطابع الخير وحب الفضيلة والجميل تلك هي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Dan akhirnya apa? Akhirnya sifat itsar ini hidup di dalam jiwanya. Hidup di dalam jiwanya menjadi suatu tabiat kebaikan
yang mana dia mencintai kebaikan, mencintai fadilah, keutamaan, kebahagiaan untuk orang lain daripada dirinya, dan dia pun merasa bahagia pula kalau orang bahagia. Harusnya apa? Kita bahagia karena membahagiakan orang lain, bukan bahagia karena membahagiakan diri kita sendiri. Coba kalau kita runtutkan ya. Kalau misalkan filosofinya seperti ini, lolo gue tadi, ya, yang penting untuk saya, penting saya bahagia, nggak ngurus apa yang dirasakan oleh tetangga sebelah, nggak ngurus. Maka kehidupan seorang muslim akan terkungkung dalam satu rumahnya saja, tidak peduli dengan orang lain. Maka tatkala interaksi sosial di antara mereka akan rusak. Tidak ada hubungan-hubungan yang jelas, komunikasi-komunikasi yang erat antara mereka. Tatkala ada sesuatu yang membutuhkan di antara mereka, mereka tidak mengetahuinya karena mereka tidak saling menjalin komunikasi, karena hanya terkungkung di dalam rumah mereka saja, tidak melihat apa yang ada di tetangga-tetangga mereka. Nah, tatkala kita terapkan filosofi bahwasanya atau mindsetnya bahwasanya saya bahagia kalau membahagiakan orang lain, maka semuanya akan bahagia, betul enggak? Paham enggak? Kalau saya bahagia untuk membahagiakan saya sendiri, maka bisa jadi sebagian orang bahagia dan sebagian besar bisa jadi tidak bahagia. Paham maksud Anda? Ketika filosofi ini kita terapkan, saya bahagia ketika membahagiakan orang lain, maka tidak ada yang nggak bahagia. Paham? Pasti semua bahagia. Kenapa? Si A, si B, si C. Ya. Ini contoh kecil dalam suatu lingkup perumahan lah gitu ya. Si A memberikan kebahagiaan dengan menghadiahkan kepada si B, maka dia bahagia karena memberikan sesuatu kepada si B juga. Maka si B memiliki filosofi yang sama. Paham? Dia bahagia tatkala memberikan kepada si A. Kemudian memberi bahagian kepada si C. Begitupun si C akan membalas kebaikan tersebut karena dia merasa bahagia tatkala memberikan orang lain. Terus muter semua. Maka tidak ada yang sedih, tidak akan ada orang yang tidak bahagia. Semua bahagia. Inilah kemaslahatan yang ingin diterapkan oleh Islam. Makanya ada ajaran ishar. Secara fitrah naluri manusia, ya sudah, lolo gue, tidak ngurus. Maka kalau filosofinya seperti itu, maka semua bisa jadi sebagian kecil yang bahagia, sebagian besar malah banyak kesedihannya. Nah, Islam datang tidak membuat keberatan atau membuat suatu syariat ajaran yang menyusahkan, menyulitkan, tidak. Justru memberikan kemaslahatan kepada kehidupan manusia. Nah, ada gitu ya. Itu singkat baru pembukaan kaitan dengan ishar, belum masuk ke panjang lebar kaitan dengan ishar. Saja sedikit yang bisa saya sampaikan dari kalimat-kalimat yang indah yang disampaikan oleh pengarang. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada enggak? Kalian di sini ada? Ya, silakan. Situ enggak ada? Online enggak ada? Ada. Ya, maju sini aja dulu. Assalamualaikum. Jadi bagaimana caranya mengkanter lah ya, menghalangi bisikan-bisikan orang lain yang kita ingin berbuat baik kan gitu. Gampang ya, mudah banget. Ya tidak lain yang paling jitu adalah banyak-banyak berdoa agar Allah SWT berikan kemudahan kita untuk beramal soleh. Tetapi yang harus kita tanamkan pada saat itu, apapun yang terjadi, apapun hasutan-hasutan, pikiran-pikiran, masukan-masukan, kritikan-kritikan orang lain itu, ketika bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, maka kedepankanlah apa?
perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya perintahkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kok ada orang lain yang menghasut kita untuk menentang ya, atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka seakan-akan kita tidak mengedepankan hak Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita mengedepankan hasutan orang lain, perintah orang lain. Maka dipertanyakan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dia harus lebih dalam lagi mempelajari permasalahan kaitannya dengan masalah iman kepada Allah, sesuatu yang gaib. Orang itu mudah goyang, mudah terhasut akan bisikan-bisikan ya manusia, setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Oleh karena sebab apa? Satu, mereka kurang mempercayai atau tidak mempercayai, kurang meyakini akan alam gaib ya. Sesuatu yang gaib yang Allah berikan, yang Allah janjikan nanti pada hari kiamat. Lemahnya di situ. Tapi kalau kita itu yakin seyakin-yakinnya akan kebesaran, keagungan, pahala, kebaikan yang Allah akan berikan nanti di surga, apapun rintangannya akan mudah kita lewati. Kenapa? Kita lebih memprioritaskan, mengedepankan apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma indahu ajrun adzim. Apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pahala yang begitu besarnya. Itu aja gampangnya. Kalau hasutan dia tidak atau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, secara logika yang mudah harusnya kita kedepankan apa yang Allah perintahkan. Tidak usah digubris. Itu jelas-jelas bisikan setan yang dilewatkan, disampaikan dari golongan manusia. Itu aja gampang. Makanya pentingnya belajar itu. Ketika ada bisikan-bisikan, bisikan ini baik apa enggak? Benar apa enggak? Sesuai dengan syariat apa enggak? Kalau enggak, ya kedepankan ilmu yang kita pelajari kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya. Kalau sesuai, alhamdulillah, berarti dia memotivasi kita untuk beramal. Itu jelas-jelas godaan lah, godaan syaitan. Jadi secara logika, masa kita mengedepankan makhluk daripada perintah Khalik Allah Subhanahu Wa Taala? Gampangnya seperti itu. Jadi kita, ya terkadang saya juga merasakan gitu ya. Terkadang kita ini beramal itu ingin mendapatkan pujian orang lain, mendapatkan jabatan, mendapatkan wajah orang lain. Contoh misalnya seorang bawahan ingin bisa naik pangkat, bisa dapat gaji ya, maksimal, ditambah gajinya. Kenapa? Sehingga dia berbuat baik terus sama bosnya, ya, nyari muka terus. Jadi kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan, yang dia upayakan, motivasinya apa? Apa yang ada di tangan manusianya. Berat memang. Maka ketika manusia yang kita harapkan untuk agar dia manusia yang kita harapkan agar dia memberikan apa yang kita inginkan, ketika dia ngomong ABCD yaitu hasutan-hasutan tadi, itu susah nolaknya terkadang. Karena jiwa kita lebih condong kepada mereka, kepada dia. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah berpikiran bahwasanya yang lebih semua yang kita lakukan ketika kita masuk kantor di awal waktu, tidak telat, pulang juga tepat waktu, bisa-bisa kita telat biar lembur ya, pekerjaan-pekerjaan kita tambahi, itu apa yang kita lakukan kaitannya dengan permasalahan dunia ataupun hak manusia, itu semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mengharapkan apa yang ada di tangan-tangan orang lain. Itu penting banget masalah ini ya, sehingga kita terkadang tatkala tidak sesuai dengan dia, kita berhenti. Padahal itu benar-benar perintah Allah dan Rasulnya. Ketika mereka ridho, jadi keriduan kita bukan sesuai dengan keriduan Allah, tapi keriduan orang lain karena kita mengharapkan mereka. Berat memang. Maka itu tadi berusaha untuk menanamkan keyakinan, akidah, tauhid yang benar kaitannya dengan kuatnya hubungan kita, ketergantungan diri kita kepada Zat yang Maha Kaya, yang memiliki segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini sudah kita tanamkan sejak dini, apalagi nanti kita punya anak, kita ajarin terus, insya Allah dia akan menjadi manusia yang betul-betul menggantungkan segala seluruh kehidupannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan. Assalamualaikum.
sudah banyak saya sampaikan di awal-awal kajian kalau nggak salah. Yang sering saya tekankan itu ada banyak ya, salah satunya banyak banget. Salah satunya apa? Yang pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi, adalah ini yang paling urgent, yang paling sering kita rasakan, yang paling sering kita hadapi di lapangan. Tatkala kita mendapatkan cemoohan orang lain dari apa yang kita lakukan, ketika kita sedih. Ini tanda gak ikhlas ya, tanda tidak ikhlas. Ketika mendapatkan cemoohan orang, hinaan orang lain dari apa yang kita lakukan, pada niat kita baik, kita dicemooh, dicerca, dihina, kemudian kita sedih. Ketika kita diangkat, dipuji-puji, kita senang, itu tanda pada hakikatnya kita tidak ikhlas. Paham maksudnya? Berarti kita balik. Kalau kita sabar, ya, kalau kita sabar dari cercaan orang lain, padahal kita sudah maksimal bekerja, maksimal ini, kita dihina, kita sabar, kita senyum, gitu kan? Kemudian tatkala mereka menyanjung, mereka memuji, kemudian kita malah sedih. Justru pujian itu bisa jadi membawa kita kepada kesengsaraan loh. Jangan malah ketika dipuji manusia kita senang, bahagia, hebat. Itu malah menjadi sombong, congkak, kita malah mensyirikan, ya, melakukan suatu kesyirikan tawakal. Dari sisi ketawakalan kita, saya hebat, dipujikan ya, saya hebat ini, karena saya ini, maka kita tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjatuh ke dalam kesyirikan di situ. Sebagaimana kita sampaikan masalah tawakal kemarin. Nah, yang paling kita rasakan adalah masalah itu. Jadi seharusnya yang kita lakukan tatkala kita dipuji, harusnya kita sedih. Jangan malah tambah naik, tambah terbang kan gitu. Ketika dicerca, dihina, dimaki, seharusnya kita apa? Sabarlah, bahagia. Diuji keikhlasan kita. Nah, kalau orang itu betul-betul ikhlas, dia tuh hanya mengharapkan hanya di sisi Allah saja, hanya mengharapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, dia hanya mengharapkan dari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya orang yang ikhlas. Satu itu. Yang kedua, banyak sebenarnya, yang saya ingat-ingat aja dulu. Adalah tatkala di dalam suatu komunitas, keluarga kita yang kecil lah istilahnya, terjadi kesalahan di sana, terjadi suatu kesalahan lah ya, kesalahan, kegagalan ya, maka tunjuklah kita. Jangan mengkambing hitamkan orang lain. Gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara. Jangan, tunjuk ke kita. Kenapa ya bisa seperti ini? Kenapa adik saya bisa seperti ini? Kenapa orang tua saya bisa terjerumus ini? Kenapa anak saya? Jangan, ini gara-gara kamu nih, kurang ajar kamu nih. Jangan seperti itu. Harusnya tatkala kita melihat suatu kegagalan yang kita sebenarnya ada di situ, berarti tetap kita harus menunjuk ke kita, karena setiap permasalahan itu pasti kita ambil andil dalam kesalahan tersebut. Nah, satu dari sisi itu. Dari sisi yang lain, tatkala ada keberhasilan, kemenangan, ya, kesuksesan, maka tunjuklah mereka. Allahu Akbar. Iya, tunjuk mereka. Apalagi pemimpin, ini penting masalah leadership ya, orang-orang yang memiliki bawahan lah ya, apa yang dipimpin. Ketika mereka berhasil sukses, tunjuk mereka. Maksudnya tunjuk mereka itu ya mereka yang berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala pastinya ya. Usaha mereka lah. Saya hanya sekedar mengarahkan saja. Jangan dibalik. Ketika salah, ada kegagalan, tuh gitu kan. Ketika sukses, menang, bahagia, nih, hebat kan gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu? Di samping banyak dalil yang mendukung poin ini. Salah satunya saya mendengar perkataan dari salah satu jenderal ya, tentara ya. Yang mana dia mengatakan bahwasanya apabila pasukanku gagal, salah, itu mutlak kesalahanku. Mutlak kesalahan kan pemimpin ya. Ketika mereka menang, berhasil ya, itu pada sejatinya adalah merekalah, usaha merekalah
bukan usahaku. Masya Allah. Jadi betul-betul dia menyembunyikan amalan dia. Allah yang tahu apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan itu Allah yang tahu. Jangan kita tampak-tampakkan di hadapan manusia. Itulah menunjukkan ketidakikhlasan seorang hamba. Jadi 2 poin ya, walaupun sebenarnya banyak. Penting banget dari 2 poin ini sering kita lakukan secara tidak sadar di balik-balik tadi itu. Ya? Ada lagi? Ya silakan terakhir ya. Udah jam 1:30. Oh ya. Ya. Assalamualaikum. Afan, situ ada? Nggak ada, sudah terakhir ya. Terakhir mana? Terakhir tadi? Secara keseluruhan dan ibadah tertentu. Contohnya? Oh, banyak semua, nggak contoh kecil aja. Nggak semua khusus untuk sedekah ya. Apapun itu yang pada intinya itu kebaikan kita bersama atau khususnya kebaikan untuk kita dari sendiri. Itu kita kedepankan untuk orang lain dari hak manusiawinya lah, hak kehidupan seorang manusia itu seperti apa sih? Nah, itu lebih kita kedepankan untuk mereka. Beda ketika hak dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Misalkan apa contohnya? Yang paling banyak pahalanya kan di depan nih. Sop depan. Ana Isar, silakan. Ana di belakang aja. Bukan itu, ya, bukan itu. Jadi kaitannya dengan kebutuhan manusia, kaitannya dengan hak orang lain gitu ya. Yang hak kita sebenarnya bisa kita kalahkan. Kalau nggak bisa kalahkan, jangan berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya kayak tadi, justru kita yang harus lebih di depan. Maksudnya apa? Hak kita dan hak dia ini sebenarnya sama, ya, sama haknya pada intinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kedepankan hak mereka yang kaitannya bukan dengan apa yang bersifat berlomba-lomba. Ya, kita depankan hak dia daripada hak kita. Itu masalah dunia. Biasanya apa? Masalah dunia. Masalah makanan, minuman. Kalau masalah peribadatan enggak bisa kayaknya. Kalau peribadatan enggak bisa kita dahulukan orang lain gitu ya. Contohnya apa? Ya banyak para sahabat justru ketika masalah ibadah, amalan soleh mereka enggak mau yang di belakang ya. Enggak mau saling memberikan orang lain, saling mendahului, saling mengedepankan diri mereka sendiri. Itu namanya tomaan. Makanya Allah katakan ud'u rabbakum tadarruan, tomaan wa khufyan. Tamak dalam masalah akhirat itu penting. Nah, kaitannya dengan isar ini itu biasanya bersifat duniawi. Yang sebenarnya hak kita itu kalau kita kalahkan itu tidak masalah gitu ya. Hak kita kalau kita kalahkan tidak masalah, tidak bukan suatu problem yang terlalu mendesak. Seperti itu ya. Insyaallah kita akan jelaskan secara detail lagi dan kisah-kisahnya juga banyak dijelaskan oleh beliau, contoh-contohnya ya. Contohnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.